Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan beberapa tips agar Bapak Ibu tidak tersesat. Kemudian apabila tersesat, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi intinya Abah akan memberikan beberapa tips agar Bapak Ibu tidak hilang. Maksudnya tidak berpisah dengan rombongan atau tidak tersesat. Karena namanya tersesat itu kan, tadinya orang-orang pulang ke hotel, nggak ketemu hotelnya, umpamanya seperti itu ya. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu pada saat mau umroh berarti bawa HP. Ya, bawa HP, tapi HP-nya diusahakan sudah diisi dengan paket data internet roaming. Kalau umpama Bapak Ibu kartunya Telkomsel, caranya isi dulu pulsanya, umpama kasih isi pulsa 300.000, kemudian beli paket umroh. Ada pilihan yang 9 hari, yang 12 hari. Kalau yang 12 hari, tempo hari 275.000. Kalau Bapak Ibu tidak paham, tanya ke putra-putrinya, ya, supaya diisi paket data roamingnya. Supaya nanti pada saat di Madinah maupun di Mekah bisa digunakan handphonenya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat Bapak Ibu sudah bawa HP, nanti pada saat di bandara ada penyuluhan-penyuluhan dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus tahu nomor TL-nya. TR itu tour leader yang membimbing Bapak Ibu dari mulai berangkat sampai pulang. Itu namanya tour leader. Ketua rombongan lah. Diibaratkan ketua rombongan untuk lebih mudah dipahaminya. Minta nomornya, supaya kalau terjadi apa-apa bisa menghubungi beliau. Tuh ya. Yang kedua, nanti pada saat sampai di Madinah atau di Mekah, minta nomor mutawifnya. Kalau yang namanya mutawif itu, kalau untuk lebih mudah dimengertinya, dia sebagai tour guide-nya. Jadi penunjuk jalan lah. Itu namanya mutawif. Sebagai penunjuk jalan di sana. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor mutawifnya, mendapatkan juga nomor pembimbingnya atau TL-nya, silahkan di-save di HP masing-masing. Yang ketiga, pada saat Bapak Ibu datang ke Tanah Suci, misal kedatangan kan ada dua, bisa datang ke Madinah dulu atau langsung ke Mekah. Intinya, pada saat baru datang ke Tanah Suci, kemudian kita ingin masuk ke hotel, Bapak Ibu supaya foto tuh yang namanya tampak depan hotelnya. Ingat-ingat nama hotelnya. Foto kan kadang-kadang ada namanya. Ada nama di depannya besar, hotel apa umpamanya. Foto itu. Kemudian foto di sekelilingnya. Biasanya umpamanya di sekelilingnya atau sebelahan-sebelahannya apa, ada yang jualan apa umpama, silahkan dipoto untuk mengingat Bapak Ibu tempat menginapnya berarti di hotel itu. Tuh ya, jangan lupa ya, itu yang awal. Kemudian yang keempat, pada saat Bapak Ibu akan keluar hotel, baik itu Bapak Ibu menuju ke masjid, atau barangkali keluar ingin belanja, atau pada saat akan ada acara city tour, diusahakan membawa name tag atau name card yang biasa dikalungkan. Nah, di situ Bapak Ibu silahkan dibaca. Di situ ada nomor biasanya TL-nya atau tour leader-nya, ada nomor HP mutawifnya. Ini sebagai identitas Bapak Ibu. Pengganti paspor, karena nanti paspornya setelah Bapak Ibu sudah selesai
naik pesawatnya akan dikumpulkan, biasanya dikumpulkan oleh mutawifnya atau TL-nya. Berarti Bapak Ibu sebagai identitas yaitu cukup kartu yang dikalungkan itu. Selalu bawa, ingat ya, bawa tadi name card atau name tag itu kemana-mana pada saat ingin keluar hotel. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu pada saat akan ke masjid, apalagi baru pertama kali umroh, supaya mengajak teman atau ibunya bicara ke temannya, tolong dong saya ikut, karena saya ini baru pertama kali. Ya, jangan merasa terlalu pede. Pede itu maksudnya terlalu percaya diri, dikhawatirkan. Kondisi di sana itu kan terkadang kan suka kredit ya, jamaahnya banyak dan sebagainya, akhirnya bingung. Dikhawatirkan tadi Bapak Ibu bisa tersesat. Tapi kalau Bapak Ibu bawa teman, berarti kan ada harapan bisa berkomunikasi, ya, saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Syukur-syukur kalau umpamanya di dalam rombongannya itu ada jamaah yang pernah umroh, ikut beliau. Pak, Bu, saya ikut dong. Saya belum tahu jalannya. Lebih baik seperti itu, ya. Kemudian yang keenam, pada saat Bapak Ibu sampai di pelataran itu halaman masjid. Kalau di Masjid Nabawi, pelataran nih, ada namanya pintu gerbang. Ada nomor-nomornya. Ya, misalnya nomornya 334, 336, supaya dipoto, diingat. Kenapa? Karena tempo hari juga ada jamaah abah yang hilang. Tapi dengan adanya dia memfoto tadi pintu gerbangnya, berarti kan dia nanti kalau mau nanya ke orang, Pak, pintu gerbang nomor sekian di mana? Ya, seperti itu. Tapi kalau di Mekah, beda lagi. Ya, kalau di Mekah, abah menyarankan sebagai tanda supaya diingat, yaitu nomor WC. Ya, terkenal di sana kalau hotelnya ada di daerah di Ajiad, silahkan dipoto apa WC 3 itu sebagai ancer-ancer. Tapi kalau Bapak Ibu posisinya hotelnya berada di daerah Misfalah, abah menyarankan supaya foto WC nomor 8 atau nomor 4. Karena itu berhadapan. Ya, supaya nanti ingat jalan pulangnya. Ya, usahakan seperti itu. Kemudian, yang ketujuh, pada saat Bapak Ibu berada di masjid, kan tadi umpama sama temannya, tiba-tiba kebelet, pengen ke WC. Abah sarankan supaya ajak temannya, jangan sendirian. Karena tempo hari ada ya, jamaah dari Padang tersesat. Ketemu dengan Abah waktu itu. Dia bilang tadinya saya dengan teman saya. Saya karena kebelet ingin pipis, akhirnya saya keluar. Pada saat keluar, balik lagi nggak ketemu temannya. Ya memang seperti itu. Untuk itu diusahakan, kalau Bapak Ibu pertama kali umroh, usahakan berangkat ikut sama orang-orang. Kemudian kalau kebelet betul-betul, minta bantuan ke temannya. Dan yang menjadi temannya supaya ridho hatinya. Ya, ridho, ajak keluar. Ke WC mana tungguin. Daripada nanti dia tersesat atau hilang. Ya, usahakan seperti itu, saling tolong menolong. Nah, kemudian ya, yang kedelapan, ya, pada saat Bapak Ibu ada acara city tour atau jalan-jalan, biasanya kalau di Madinah kan ada acara jalan-jalan ke kebun korma, ke mana umpamanya ya, ke Masjid Kuba dan lain sebagainya. Nah, ini suka merasa kesulitan. Di mana kesulitannya? Yaitu mencari bisnya. Kan biasanya rombongan ya, berjalan pakai bis, kemudian turun di suatu tempat. Kemudian jamaahnya meninggalkan bisnya tuh. Terkadang kalau masih sepi, bisnya hanya sendirian. Tetapi, kemudian dalam beberapa jam kemudian tiba-tiba banyak bisnya, warnanya macam-macam di samping-sampingnya. Nah, itu yang menyebabkan kebingungan. Nah, untuk itu, Abah menyarankan Bapak Ibu supaya menyempat-nyempatkan foto bisnya, warnanya apa, nomornya berapa. Ada nomornya bisnya. Warnanya apa, nomornya apa, posisinya di mana.
Jadi lingkungan di sekitarnya umpama ada pohon korma, foto, berarti nggak jauh dari pohon korma ini umpamanya, ya. Usahakan jadi nanti pada saat setelah selesai acara, pulangnya gampang, ya. Karena tahu jalan, tahu bisnya letaknya di mana, gitu ya. Karena tempo hari, ya, rombongan Abah ada yang tersesat, nggak sampai-sampai akhirnya membuat lama, ya tadi akhirnya merugikan yang lainnya. Yang aturan sudah pergi kemana, akhirnya nunggu lama. Nah, di situ berarti jalan keluarnya masing-masing jamaah yang bawa HP, usahakan foto bisnya dan foto posisi bisnya. Ada tempat apa di situ buat ancer-ancer, ya. Selanjutnya yang ke-9, ini yang terakhir Bapak Ibu, ini umpama tersesat. Ya, tersesat hilang. Apa yang harus dilakukan? Ingat, Bapak Ibu kan tadi kan bawa HP. Kalau bawa HP, karena tadi kan udah dapat arahan dari Abah, ada nomor yang di-save-nya, ada nomor TL-nya atau mutawibnya, silahkan telepon. Ya, telepon saya tersesat tidak bisa sampai ke hotel, tolong bantuan. Ya, seperti itu. Umpamanya ternyata nggak bawa HP, bagaimana Abah? Kan tadi Abah sudah berikan tipsnya, tiap keluar dari hotel supaya membawa name tag, ya, kartu yang dikalungkan itu. Cari orang Indonesia, ya. Tanya ke orang Indonesia, Pak, Bu, mohon maaf, saya tersesat. Saya mau minta tolong ke Bapak, ke Ibu, tolong telepon dong dengan Abah Jojo, misalnya. Kan biasanya kalau Abah itu tiap jamaahnya ada tulisan di name tag-nya Abah Jojo, nomor teleponnya ini, umpamanya. Atau mutawibnya siapa? Tolong dong minta diteleponkan, saya lupa tidak bawa HP, umpamanya, itu ya. Seperti itu caranya. Karena tempo hari ada nenek-nenek, ya, usianya memang cukup sepuh, ya. Tadinya ikut rombongan, hanya saja yang namanya sudah sepuh barangkali, ya. Orang lain lurus, dia malah belok, ya. Akhirnya hilang, bahkan dia tersesat sangat-sangat jauh. Dicarinya itu sampai pakai taksi, karena sangat jauh. Nah, dengan adanya cerita ini, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu betul-betul tersesat, tidak bisa pulang ke hotel, Abah menyarankan jangan diteruskan jalan, tapi kembali lagi ikuti orang-orang yang jalannya masuk ke masjid. Ini biasanya umpamanya tersesatnya di Masjidil Haram, umpama di Mekah. Ikuti saja, jangan malah terus aja ikuti jalan. Nah, itu dikhawatirkan tambah jauh tersesatnya. Ya, diusahakan ikuti saja arus yang akan ke masjid. Nah, umpamanya tidak bawa HP, tidak bawa apa tadi? Name tag, ikuti ke masjid. Ikuti orang-orang maksudnya. Kemudian cari orang. Setelah sampai di area masjid, cari orang Indonesia. Minta tolonglah ke dia. Ya, silahkan sebutkan nama hotelnya. Kalau ingat ya. Nah, umpamanya betul-betul Bapak Ibu tidak bisa dan lain sebagainya, ya tadi, ya silahkan Bapak Ibu. Kan mungkin dari awalnya itu biasanya kan ada ancer-ancernya. Nah, ancer-ancer misalnya nunggunya di mana dan lain sebagainya. Nah, Ibu tinggal tunggu di posisi yang pernah diberikan oleh mutawibnya atau siapa. Ibu tunggu di situ. Nanti pada saat waktu akan sholat, teman-teman Ibu insya Allah lewat situ juga. Tunggu saja di situ. Perhatikan orang-orang yang akan ke masjid. Pada saat waktunya sholat, dia akan balik lagi lewat situ-situ aja. Kalau hotelnya di suatu tempat A, ya, umpamanya dia akan berangkat menuju ke masjid kan, melewati jalan B, ya itu lagi. Bolak-balik. Berarti asalkan Bapak Ibu tahu lokasi satu aja. Lokasi untuk ancer-ancer. Silahkan datangi tempat itu. Berarti kalau tersesat, jangan ikuti jalan terus. Balik lagi saja ke area Masjidil Haram kalau di Mekah. Kemudian kalau umpama posisi hotelnya di Ajiad, kan tadi Abah sudah jelaskan ancer-ancernya tadi ingat WC 3. Diam tuh di situ. Ya. Perhatikan nanti pada saat waktu sholat orang-orang yang jalannya, insya Allah nanti Bapak Ibu juga tahu. Begitu juga nanti pada saat Bapak Ibu posisi umpama hotelnya berada di daerah lainnya. Ya. Yang penting selalu ingat ya, WC berapa umpamanya, ya. Nah, umpamanya juga itu ternyata tidak berhasil, bagaimana Abah? Caranya, ini caranya, ya. Tadi jelaskan minta tolong dong ke
orang Indonesia. Cari orang Indonesia, kemudian ikuti dia. Ya, ikuti pulang ke hotelnya. Nanti temannya itu minta tolong ke mutawifnya. Kalau mutawif, insya Allah dia akan tahu. Oh, ibu namanya siapa? Bagaimana ini? Insya Allah. Ya, ikuti saja teman orang Indonesianya itu. Nanti temannya supaya minta tolong ke mutawifnya agar menghubungi sesama mutawifnya dan lain sebagainya. Insya Allah biasanya tahu sesama teman mutawif. Itu ya, seperti itu. Dan apabila Bapak Ibu yang ingin ibadah umrohnya dibimbing Abah, insya Allah nanti Abah akan berangkat di bulan Oktober tahun 2024 membawa rombongan jamaah. Dan apabila Bapak Ibu merasa umpamanya ya kesulitan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca huruf Arab karena mungkin ya kurang tadi ya, ibaratnya doa-doanya tidak bisa dan lain sebagainya, Abah menyarankan supaya Abah bisa membimbing langsung. Abah sarankan supaya daftarnya ke Abah. Tujuannya apa? Supaya langsung Abah bisa nolong, bisa ngebantu bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan. Saya ini pengen sekali umroh, tapi bagaimana ya? Saya ini umpamanya buta huruf, saya ini sudah sepuh, tidak bisa doa-doanya bagaimana? Supaya Abahnya bisa bimbing. Kalau Bapak Ibu ya di lain tempat, bagaimana Abah tidak bisa bimbing? Atau barangkali ada saya punya orang tua, saya ingin mengumrohkan, tapi kesulitan berjalan, umpamanya ya, itu bisa nanti asalkan daftar saja nanti akan dibimbing. Bagaimana caranya bawa kursi rodanya, bagaimana cara pada saat nanti di sananya dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan dituntun segala sesuatunya. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Abah Jojo, berpesan, silahkan Bapak Ibu untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Silahkan Bapak Ibu untuk mencari kehidupan di dunia ini seluas-luasnya. Tapi ingatlah Bapak Ibu, yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Dan kematian itu tidak harus menunggu tua dulu, atau mungkin harus sakit dulu. Masih muda mati, ada. Sedang dalam perjalanan, kemudian mati, ya ada. Sedang tidur, kemudian bablas, mati, itu juga ada. Nah, untuk itu, ingat Bapak Ibu, dunia ini pasti kita tinggalkan. Pinter-pinterlah mempersiapkan diri. Jadikan dunia ini sebagai batu loncatan, agar kita bisa berbahagia di akhiratnya. Manfaatkan Bapak Ibu hartanya.
Dengan Ibu Rohaya dari Bogor. Dari Bogor. Kabarnya katanya bawa orang tua ya, Bu? Iya, diambil dari Padang. Dari Padang, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan ikut umroh daftarnya ke ICT? Karena Abah Jojonya sangat perhatian sama apa sih namanya, jemaahnya. Oh, begitu. Oh, ya. Hotelnya bagus. Terus dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Makanannya enak, Bu? Alhamdulillah, enak. Enak, Bu, bener. Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Ibu kabarnya sempat ke Multajam segala itu berhasil, Bu? Alhamdulillah berhasil. Yang bimbing siapa, Bu? Yang bimbing masuknya siapa itu, Bu? Ibunya istrinya Abah Jojo. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, dari mana, Bu? Ibu Kustiati dari Pemalang. Dari Pemalang? Iya. Oh, daftar umrohnya ke ICT. Iya. Nah, daftarnya tuh ke ICT langsung apa ke mana ini? Langsung ke ICT, tapi terus pengen ketemu Abah Jojo. Oh, gitu. Berarti sampai ketemu silaturahim ke rumahnya? Iya. Oh, ya. Anterin paspor. Oh, ya. Jadi sekalian mampir ya tempo hari ya? Iya. Oke. Pesannya. Sekarang kesannya aja deh. Apa yang menyebabkan Ibu daftar umrohnya ke ICT? Iya. Pertama aku lihat di YouTube. Ya. Aku terkesan oleh tata caranya Abah Jojo ngasih keterangan, kayaknya simple, kayaknya bisa cepet dimengerti gitu. Oh, gitu. Iya. Ibu bareng sama bapak apa sama keluarga? Enggak, sendiri. Sendiri datang dari Jawa Tengah ke Jakarta. Iya. Alhamdulillah, semangatnya ya. Iya. Sampai bisa datang ke rumah Abah Jojo ya, silaturahim ya. Iya. Nah, sekarang pesan-pesan buat warga Indonesia yang ada niatan umroh. Kira-kira baiknya apa perlu harus ke daftar ke ICT? Gimana menurut Ibu? Menurut aku langsung aja ke Abah Jojo. Iya. Caranya bagaimana, Bu? Langsung WA. Langsung daftar. Terus? Kasih saran. Caranya gimana? Ya. Langsung Abah Jojo. Alhamdulillah. Oh ya, udah umroh ya? Iya. Berarti besok melaksanakan badal umroh. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar barokah. Mudah-mudahan nanti keluarganya juga bisa umroh bersama ICT. Dan mudah-mudahan Ibu umrohnya mabrur. Baik, Bu, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rombongan Abah Jojo sudah sampai di Taif dan mau makan nasi biryani ya. Sama apa nih menunya? Sama ayam bakar. Nenek mau ayam bakar, Nek? Iya. Daging onta mau, Nek? Enggak? Kan udah ya tadi malam ya? Oke, alhamdulillah. Nih, ada gadis cantik nih dari Arab nih, Masya Allah. Oh, ayo, siap. Kita naik ke atas ya. Oke. Nah, sekarang ini di tengah ini. Ini di tengah. Berarti berapa nih, Pak? Lihat. Nasi Arab. Boleh, Pak? Alhamdulillah. Ajib. Bismillah. Mantap. Oke. Kita mau melihat bagaimana yang namanya mawar itu disulit menjadi minyak wangi. Bersama siapa? Levelnya apa? Ayo lanjut.
kayak di kampung. Ini sekarang ada di mana ibu-ibu? Ada di Taif, tempat penyulingan bunga mawar. Kita ada di lantai mana nih? Di lantai atas. Ada tempat kopinya, tuh ya. Ada tempat santainya. Tuh, masya Allah.